Semuanya, malam hari ini kita akan membahas tentang trauma, ya. Trauma itu kenapa susah sekali sembuh. Nah, ini loh teman-teman. Ini kalau kalau kita berbicara pakai teori itu wis kaduan ya teman-teman. Kita wis bilang pada kenyataannya. Kita bicara logika nalar, kita berpikir aja. Nggak usah dihubung-hubungkan sama teori A, teori B, teori C ya. Walaupun sebenarnya mereka memunculkan teori itu berdasarkan riset, nih, penelitian. Nah, tapi risetnya mereka apakah sama dengan risetnya teman-teman? Tapi setidaknya mereka sangat konsen ya, kalau teori itu Mbak Bunga Cempaka. Jadi trauma ya kan. Ini yang kadang-kadang sangat apa ya, personality yang dirasakan dengan teman-teman. Jadi dan bagaimana cara menyembuhkannya dan bisa nggak kita itu tidak selalu terbayang-bayang oleh trauma? Ya, jadi harus dihack. Namanya itu dihack, dihack, dihack itu langsung dislemurno. Kalau boso Jawa nih, boso Jerman kita ya. Kalau dihack itu dislemurno, sat, sat. Kayak anak kecil ya. Anak kecil itu kalian kan jago ya melihat anak kecil. Anak kecil itu kadang pingin sesuatu itu aja terus tidak diperbolehkan sama orang tuanya, terus dia dihack, set, gitu. Set. Nah, Mbak Ririn, selamat pagi ya. Jadi bagaimana cara kita ngehack agar kita itu terbebas dari pikiran-pikiran yang trauma, ya kan? Kadang-kadang kalau kita itu sudah bertumbuh, sudah tua, enggak tua sih, dewasa. Ingatan, Waalaikumsalam, Alhamdulillah baru live. Jadi apa namanya? eh, Pikiran kita itu sudah bertumbuh, pikiran kita itu sudah berkembang, sudah lebih banyak tahu. Akhirnya justru kita menghilangkan dan mencoba untuk lupakan trauma itu akan semakin berat. Ini kan luka hati kalau kita bisa bicara trauma itu apa ya? Kita ambil bahasa gampangnya. Rahayu Mas Sandro, juga Besti-Besti Prince Edward, Mbak Mai Hendrik. Ya, jadi eh, trauma ini kak luka hati. Jadi bayangan buruk di masa lalu. Jadi kembali lagi luka hati, bayangan buruk di masa lalu, pengalaman yang tidak menyenangkan, kesakitan, rasa sakit yang sangat mendalam. Nggak gampang orang, nggak semua orang juga itu bisa melupakan rasa trauma itu dengan begitu saja. Kadang masih bisa dibawa sampai mati. Rasa trauma itu ya teman. Mbak Ari Prianti. Ini bahas trauma ini Mbak Ari. Ayo harusnya sampean sampean gabung. Apa gimana? Sampean gabung nggak? Pakai Zoom? Punya Zoom nggak Mbak Ari Prianti? Jadi kembali lagi bahwa trauma ini banyak banyak versi ya, banyak banyak alasan-alasan orang itu apa? Kamu nggak ngerasain sih, ya kan? Banyak teman-teman yang ketika teman di sekitarnya itu berusaha mengalihkan, berusaha membawa agar kita tidak dalam ingatan trauma itu, kadang-kadang masih membekas lagi. Mbak Ririn, pengalamanku karena sudah berat banget kayak depresi, terus tiap hari berdoa agar bisa lupa ingatan dan hasilnya hal baik hilang, malah menyisakan rasa sakit. Nah, oke. Kita mulai spesifik ya misalnya. Ya memang itulah hati dan perasaan dan itulah uniknya manusia. Psikologi itu pelajaran yang membahas tentang karakteristik sifat uniknya manusia. Misalnya ya kita contoh sama laki-laki. Sama laki-laki yang benar-benar membuat kita itu merasa sakit, ya, merasa kehilangan segalanya, bahkan perih. Nah, ini kita kalau
teman-teman kan rata-rata teman-teman perempuan dan rata-rata traumanya itu terhadap laki-laki, ya kan? Punya Mas Andrew. Ayo tak Mbak Ari Prianti tak kirim zoomnya ya kita bahas ya. Bisa mau nggak? Kalau mau, ayo kita masuk ya. Pengalamanku kan, jadi laki-laki pasti rata-rata laki-laki. Sebenarnya gini, diambil gampangnya aja. Karena kita sudah sakit, akhirnya mau menghadapi lagi itu pastinya akan berat. Ya kan? Kok jangan-jangan kayak itu lagi. Jangan-jangan begitu lagi. Artinya sebenarnya trauma itu kalau masih kita pendam, sebenarnya itu membunuh diri kita sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu, itu overthinking yang terjadi. Jadi setelah trauma dan tidak dilupakan, tidak bisa melupakannya, akhirnya overthinking. Jadi dianggapnya semuanya akan sama. Nah, kalau kita menganggap segala sesuatunya yang sama di depan itu nanti kita anggap semuanya sama kayak yang di belakang, sama aja kita berjalan ke depan tapi melihatnya ke belakang. Gimana kira-kira yang terjadi? Oke, sekarang aku tak Mbak Ari Priat, Mbak Ari Prianti tak undangi. Jadi ya aku nggak nyalain nih. Makanya ayo kita belajar untuk bagaimana rasa trauma itu akan kita selesaikan gitu. Trauma itu kita obati atau trauma itu coba kita sedikit kesampingkan gitu. Oke, Mbak Ari, Pak Ari. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Ya, saya coba ngajak ngajak ada teman berbicara biar enak karena pastinya juga akan seru kalau misalnya kita bisa berbicara atau ngobrol itu kan asik gitu ya. Oke, bentar ya, Mbak Ri. Oke, coba dicek ya. Sorry, sorry teman-teman ya. Oke, Mbak Ari sudah saya kirim. Silahkan dicek, Mbak Ari. Ya, jadi kembali lagi ya kita. Kalau hal yang menyakitkan dan yang bikin trauma adalah orang tua gimana? Nah, oke kita bahas, Mbak Ririn. Menarik pertanyaan Anda. Orang tua bikin trauma. Simple, teman-teman. Orang tua itu simple dan sederhana. Kalau pribadi saya ya, orang tua kita kok meleset atau marah ya, berpikirlah bahwa batasi aja. Orang semakin tua, ya kan semakin nggak bisa apa-apa. Kalau kita punya duit ya udah kasih buat mereka makan, pres-presan aja sudah. Udah, nggak usah banyak cincong-cincong macem-macem, ya kan? Orang tua pokoknya dikasih ini silahkan cukup enggak cukup. Nah, dia ngomel-ngomel ya udah didengerin aja. Ya sudah. Orang tua itu bisa, menurut saya ya kembali lagi, selama selama kita menjadi anak yang baik itu nggak perlu apa ya pusing ya. Mending kita bayarin BPJS aja lah, rutin tiap bulan. Nanti kalau dia sakit bawa ke rumah sakit kasih BPJS. Mengatasi trauma pertama ada penerimaan, kemudian disadari, kemudian IHKL, ikhlas. Ya, itu benar. Tapi kadang ada yang enggak. Nek, bagi saya cari penggantinya. Kalau orang tua dimaafkan. Sebenarnya trauma itu dimaafkan, diikhlaskan, diiyakan. Karena kita ngerasa bahwa gini loh, hidup kita itu seolah-olah hak milik. Yang menyebabkan kita itu tidak mudah menghadapi trauma itu karena kita ngerasa kayak gak terima. Ya. Kalau saya terima sama saudara Mas Andrew sampai sekarang kok nggak bisa hilang. Nah, banyak juga yang akhirnya ngomong sama saudara, sama orang tua.
Gini loh teman-teman. Kalian tidak terima itu kan karena kalian merasa itu hak milik kalian gitu. Terus rasanya kok powai dihapusi. Loh aku ya pernah men. Jadi pernah juga dihapusi karo koncoku. Tapi aku nggak akan setrauma itu. Ya kalau orang itu ya tapi eh, sesuatu akan saya mulai lagi. Saya ngasih kepercayaan lagi kepada orang baru. Itu saya. Forget it. Soalnya gini, saya punya teman ya teman. Punya teman itu yang sejak SMA bahkan SMP dia SMA itu dia disakiti ya kan. Dia itu dimanfaatkan sama siapapun sampai motornya itu rusak. Dia itu menerima. Dan kemarin terakhir ketemu dengan saya, sorry itu saya ngomong teman saya namanya saya sebut aja Telor. Tapi begitu hari ini keberlimpahannya dia itu bisa berkali-kali lipat dibandingkan teman-temannya yang menyakitinya. Jadi accepted seperti yang disampaikan sama Mbak Mai Handrik, dia menerima dan dia gampang melupakan. Akhirnya kata rezeki itu baliknya enggak karu-karuan. Rumah aja punya 6, ya seharga 1,5 miliar 2 miliar bola dia ngomong, tapi tak dengerin aja. Terus dia memelihara kura-kura, lu kan keren. Identik orang memelihara kura-kura itu kejayaan. Jadi sekali lagi terus dia sempat diceritain perihal usaha yang saya lakukan dengan temannya dia juga dan teman kita juga. Ya dia senyum, tapi dia tidak justru tambah memusuhi saya, tapi ya justru ayo 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 main ke rumah, yuk kita ngobrol di rumah. Aku ngelihat loh, ternyata kekuatan sebuah keikhlasan itu istimewa. Mbak Ari gimana ini Mbak Ari kok nggak masuk-masuk Mbak Ari? Samen gimana Mbak Ari? Bisa apa enggak? Jadi kalau saudara, orang tua, siapapun intinya manusia, jangan trauma sama setan ya. Kalau trauma sama setan nggak istri juga. Trauma sama anjing istriku. Karena digigit pantatnya sama anjing. Mana ada bekas gigitannya nggak? Jadi gini, bahwa your ways, apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Ini kalimat ini disampaikan sama kacung motor ya. Mas kacung motor kalau teman-teman tahu. Ya dititipi bondo, dititipi harta, dititipi bojo loro. Bar. Aku ngelihatnya ketawa aja gitu. Ya dititipi teman-teman. Kita harus benar-benar sadar bahwa apa yang kita miliki dan kita punya itu adalah titipan yang bisa diambil hari ini, besok, lusa. Sangat memungkinkan untuk bisa diambil serius. Makanya kita harus menyadari dulu bahwa apa yang ada di dalam diri kita, hidup kita, apapun itu titipan. Jadi nggak usah perlu trauma. Iya sih, ya wes anjene wis titipane wis dijaluk aku ra iso njogo, ah ya sudah. Itu loh. Makanya orang-orang yang mendewakan uang, mendewakan harta dan menganggap sebagai harta itu atau uang atau kekayaan kita yang banyak itu sesuatu yang harus dikejar dan harus diburu untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Itu yang akan traumanya akan susah hilangnya, teman-teman. Kita memburu, mengejar sesuatu, ya kan? Apalagi nih, banyak banget, ya kan? Teman-teman yang ngerasa apa? Coba undang lagi Mas Dean. Oke, bentar, sebentar, Mbak. Jadi ada yang merasa bahwa apa ya?
bahwa hutang itu ya ditagih. Iya, hutang kalian tagih. Tapi nek dek gak iso bayar terus kate piye, guys? Terus kita mau meratapi, terus kita juga mau nunggu. Yo, loratif bro. Yo wis lupakan. Pasti utang. Mbak Maria, Mbak Yuli, Mas Andro Sial. Mbak Win. Selamat pagi Mas Andro. Wah, apa kabar Mbak Win? Duit akeh Mbak Win. Jadi kayak gitu ya. Wis intinya nang donya iki ya teman. Nang di dunia ini ya semua masalah kabeh itu juga ada titik di mana bahwa kita itu merasa hak milik wekku wis. Jadi keakuannya, kepemilikankunya itu coba dihapus gitu pelan-pelan. Serius, serius, serius. Terus ketika ada yang bertanya, oh, lambemu ndro, penake ngomong, weh, moro-moro tiba, moro-moro duitmu hilang, moro-moro motormu hilang. Mak Jongor ngerasa, no. Sorry to say ya teman-teman. Sorry to say. Saya sudah merasakan nyawa saya itu sudah hampir hilang. Kalau saya bilang, saya pernah punya pengalaman itu. Dan itu warning yang benar-benar dahsyat buat saya. Duduk di WC, mata itu terbuka, tapi dunia ini gelap. Wis. Nafas saya rasa itu 1 menit kayak agak terhenti. Bisa. Jadi selamat malam, Wong Bagus baru rampung. Wah, Mbak Swing Swing. Wah, nampil lagi Mbak Swing Swing. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan berdua sehat selalu dan bahagia. Amin. Terima kasih doa. Jadi kalau aku tuh nyawa, men, bener-bener di saat saya sadar kok koyok ini mati. Gusti Allah wis arepe mundut aku iki wis selesai hidupku. Ya memang beda ya teman. Makanya saya nyoba gitu. Saya nyoba berbicara yang realistis ya. Bukan berarti pengalamanku yang wow, enggak, bukan. Tapi warning, itu warning buat diri saya sendiri. Dan aku ingin berbagi ke teman-teman. Ya. Setelah berkali-kali, makanya saya melihat video saya yang lama dulu. Dan saya melihat video saya yang hari ini tuh memang ada perubahan. Yang dulu tuh kayak berapi-api, tower, pang, 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 pang. Tapi semakin belakang ke sini, saya melihat di diri saya di masa lalu, dan saya mulai melihat diri saya seperti ini. Oke, Mbak Ari masuk, mantap. Saya gini gitu loh, Mbak Ari. Ada yang diajak ngomong. Ya. Nah, ini iki. Nah, trauma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa nggak kalau HP-nya landscape gini? Soalnya ini nek nggak bisa. Gini. Oh, Oh, sorry, sama. sorry, sorry. Ya wis berdiri aja wis gak apa-apa wis. Nyamannya nggak usah soalnya sampean sudah setting portrait, nggak apa-apa. Iya, Oke, nah bahas trauma. Nah ini trauma pada teman dan trauma pada orang tua. Nah, pandangannya trauma. aja trauma ini kudu piye Mbak? Sampeyan iki mah macak dhisik ya, arepe nang kamera. Pakai kerudung. Iya. Tadi Oke, nggak pakai kerudung. siap. Lanjut. Gimana trauma Mbak? Trauma. Trauma itu biasanya berawal dari rumah ya. Berawal dari keluarga ya. Siap, Awalnya. Dari didikan orang tua ya. betul ya. Dari pola asuh yang mungkin banyak yang jadi kita keluar ke masyarakat itu eh, apa ya Mas Andro? Mungkin ada ketakutan, ada Hmm,
apatis, Mm-mm. skeptis sama orang dan sebagainya itu biasanya karena nggak dibentuk eh, dari keluarga itu secara yang semestinya Sampean mungkin ya. kok sampean ketoknya kayak wis arepe nangis ya Mbak. Aku kok wedi. Jawab. Rasanya Enggak lanjut Mas Bang. Andro, Enggak ya? Enggak ya? enggak, Oh ya wis. Wis. Lanjut, enggak. lanjut. Lanjut. Jadi Kalau lingkungan kalau keluarga dulu ya. mungkin iya, Hmm. kalau dulu mungkin iya, tapi kalau sekarang sudah lepas. Oke, oke, siap. Boleh, boleh dibagi. Karena karena kalau kalau kita belum belum melepaskan trauma itu, Hmm. biasanya hidup kita itu jadi jalannya itu susah. Hmm. Sebenarnya nggak ada urusan ibaratnya masa depan sama masa lalu, tapi biasanya kita itu masih gendung terus si trauma itu, jadi Dibawa eh, kemana-mana, berat. dibawa kemana-mana. Gendong kemana-mana gitu. Kayak gendong ransel yang berat gitu ya, nggak diletakkan gitu. Iya, Ras- ibaratnya kayak contohnya kalau trauma ibaratnya kayak ini gitu ya. Nah, Trauma ini kan masa lalu gitu. Kebanyakan dari kita itu dipegang erat kayak gini loh. Kita nggak sadar. Kalau ditanyain trauma mau dilepas nggak? Mau. Gimana caranya? Nggak tahu. Nggak bisa. Padahal kan kontrol kan ada di diri kita. Tapi dipegangin terus. Itu konteks ini konteksnya sudah mau ke melepaskan trauma ya. Melepaskan beban itu ya. ya. Disapa ya, sama teman-teman sampean disapa Mbak. Salam kenal C. Nah, saya juga. Halo. Ya, wes gitu aja. Soalnya kan kalau live saya biasanya nyapa teman-teman. Jadi saya kepingin juga Oh ketika iya. bro kita juga nyapa teman-teman. Boleh dilanjut. Iya, soalnya kan kalau di sini nggak kelihatan. Ya, 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 Ya saya kelihatan yang cuma Mas Andra tuh. saya yang ngomong nggak apa-apa. Lanjut, Mbak, tentang melepaskan tadi. Iya, kalau kalau kita yang masih punya trauma masa lalu, Hmm, mental block dan lain-lain, kita kan kebanyakan sebenarnya kalau kita yang sudah selesai kan, wah gampang ya namanya melepaskan kan tinggal tangannya dibuka. Kita nggak mungkin harus belajar membuka jari satu persatu kan. Tapi kalau kita yang masih di trauma itu, kebanyakan kita kan bingung gimana caranya buka hmm, jari, membuka, melepas dan lepas traumanya hilang. Tuh. itu ya. Masih bingung, masih bimbang. Jadi lebih kalau Mbak Ari tadi lebih ke arah lingkungan pada saat kita dibesarkan ya. Mm-mm, Jadi, jadi background, ya sih. mm-mm. Aku karena ibuku sayang sama aku sih, jadi nih aku tak gampang trauma. Nah itu. Aku, aku ya bersyukur sih dididik sama orang tua ibuku ya yang terlepas. Kalau bapakku aku digebuki, makanya sampai sampai hari ini juga kalau bapakku meleset ya tak gas. Sebenarnya dua-duanya kalau aku ngomong mesti ngegas, tapi ya wis ibu sudah nggak ada sekarang tinggal bapak. Jadi benar-benar memang ketika kita didikan kita itu yang akan melandasi akhirnya. Nah ini tadi ada pertanyaan Mbak. Trauma sama sifatnya saudara, bukan masalah harta. Sifat saudara, lu, piye? Bagaimana menurut sampean, Mbak? Bu- Respon saudara mungkin ya. Sifat, jadi mungkin ADW dianggap nggak jelas pasti ya, tapi kita berpikir aja ya, kita berpikir mungkin ya dulure di Hong Kong terus sugih terus njalui aja bisa jadi atau ngabis-ngabisin atau ngelok-ngelok no atau nggak suka atau iri atau apapun itu yang mungkin jadi trauma teman kita ini Mbak Ririn gimana menurutnya sampai nek trauma. Sebenarnya kalau orang itu ngomong yang ibaratnya kayak merendahkan atau menyepelekan kita, sebenarnya karena mereka sendiri sing
maaf, maaf mungkin di bawah kita ya. Caranya gimana sih gampangannya kita ben ibaratnya kita di bawah, gimana sih caranya narik orang-orang yang di atas kita ben ikut jatuh gitu. Oh, Ya kan dengan kata-kata yang mungkin kurang baik, eh, yang menyepelekan atau apa mungkin umpatan iri iri tanda tak mampu gitu. iri tanda tak mampu kalau kita fokusnya sama kata-katanya kita nggak bisa kontrol orang lain Betul. itu di luar dari diri Hmm. yang bisa dikontrol kan kita Hmm. Yang ada di di dalam diri switch yang bisa kita iya kontrol. kita di responnya kita oh dia ngomong seperti itu mungkin karena dia nggak mampu mungkin karena dia iri mungkin karena dia tapi kalau kita fokusnya kok orang itu sulit orang itu kata-katanya kasar dan sebagainya ya orang nana rambungnya Intinya, selesai sama orang itu masih ketemu yang lain. eh, intinya jangan diizinkan hati kita itu disakiti oleh siapapun. Betul, Jadi kita kalau mengizinkan ya akhirnya kita jadi sakit gitu ya. Bahasanya gitu. betul, Nah, nah. betul. Dari situ Mbak Ririn jawabannya dari Mbak Ari bahwa ya tanggapannya dari Mbak Ari bahwa jangan diizin. Bahasa gampangnya dia mau ngomong apa aja kalau kitanya nggak memasukkan ke hati ya nggak bakalan tersakiti. Sederhana sebenarnya ya. Kalimatnya sederhana, tapi jalaninya menurut sampean gimana? Kalau masih di fase itu emang kita kesusahan. Karena kan kita kan fokusnya ke drama nih. Kita fokusnya ke kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tapi kalau kita mungkin di fase selanjutnya lagi, kita fokusnya bukan ke situ, tapi cara penyelesaiannya. Oh, dia ngomong kayak gitu, mungkin karena ini. Fasenya di situ, nggak apa-apa. Kalau ibaratnya, kan bahas siapa tadi? Mbak Rina, Dengerin di Mbak Ririn, Mbak Mbak Ririn, Rina kan, Mbak Ririn. oh Mbak Ririn. Mm-mm. Mbak Ririn kan ibaratnya mendengarkan kita ngobrol kan dia lagi mengupgrade ya walaupun kita ngobrol-ngobrol biasa kan sharing sambil sambil belajar juga Ya, kan. skill. Nah, Tapi, mungkin pas pas dia berpikiran seperti itu ya dia masih di fase itu. Nah, sekarang kan dia lagi cari jalan keluar gimana Ben lebih paham lagi hmm, gimana apa ya pemahamannya nanti bertambah kan nanti jadi responnya Mbak Ririn ke siapapun itu kan nanti berbeda cara pandangnya. ya, ya belajar Itu bareng-bareng paling ya kita. Artinya eh, kalau masih di fase mencoba melebarkan hati, ya, melebarkan pikiran kita, memperbesar tampungan rasa sakit. betul. Mbak Fitri Heru dari Taiwan nonton Mbak Ari dulu dari Taiwan. Halo, Dulu ex Hongkong terus ke Taiwan nonton. Terima kasih. Oke, oke saya bertanya lagi ya sama Mbak Ari. Tadi kan basic background adalah dari latar belakang keluarga ya trauma itu muncul. Jadi untuk lepas dari trauma itu sepengalaman atau sepengetahuan atau yang pernah dirasakan berapa lama trauma itu karena kapasitas orang kan berbeda nih. Kalau saya bertanya sama Mbak Ari, berapa lama Mbak Ari gendong beban tadi loh terus akhirnya terus diteleblek gitu. berapa lama? Nah, Mungkin baru selesai sama trauma itu umur 29, 30, baru kemarin. oh. Berapa lama Mbak? Baru Mulai traumanya itu umur berapa tahun gitu? sebenarnya sebenarnya trauma itu bedanya tipis banget. Kita itu nggak paham kalau ibaratnya kita susah menyelesaikan masalah, kita melakukan kesalahan, kita menjadi korban atas orang lain, kita Ya. nggak punya kuasa sama diri sendiri. Hmm. Kalau dibedah ke dalam lagi sebenarnya itu ada yang namanya trauma eh apa ya? Ya itu pola asuh itu cara orang tua nge-treat kita gimana. Nah, itu sih kita juga mengadopsi itu di saat kita keluar dari rumah.
mungkin sama teman, sama pasangan, sama dan sebagainya. Ibaratnya kayak kayak eh contohnya apa ya? Aku kalau kayak gini kan jadi nge-recall ke belakang lagi. Jadi Eh, desainnya, sampean didesain ya, desainnya diri sampean tadi ya, kalau kita bicara dari keluarga. Sehingga keluar pun desain itu sampean bawa, tapi tidak menyesuaikan atau adaptable dengan seharusnya di luar itu kayak gimana. Berarti patokannya, oh kamu itu kalau perempuan begini, misal orang tua ngomong kayak gitu. Oh kamu itu perempuan bagaimana, atau terus sehingga akhirnya sampean terpatri bahwa oh aku harus begini, harus begitu. Padahal di luar dunia, di luar keluarga nggak begitu. Apa begitu? Iya. eh, Gimana cara ngomong ayo? Kasih saya clue wes. Aku aku yang ngeramu ah. Soalnya kembali lagi hati, perasaan dan pikiran itu nggak selalu bisa ditebak loh. Makanya aku nanya sama sampean. Iya. Berapa lama loh Eh, sebenarnya? Aku tadi tanyanya berapa lama gitu loh. Sampean kena trauma sampai baru-baru 29 menyadari bahwa semua beban sudah bisa saya lepaskan. Nah itu loh berarti dari sejak kapan sampean membawa pikiran trauma itu. Ya. kalau kalau sadar bahwa itu trauma sebenarnya sih ya pas pas udah di sini kan di sini kan kita kan apa ya mulai berpikir karena ya jauh dari keluarga dan sebagainya. Jadi kan pikiran itu kan berisik banget itu kan. Hmm. Nah, eh, aku kok ngomong susah ya Mas Andra. Ngomongnya susah ya, ya wes. Gak perlu disampaikan berarti. Oke, aku skip berarti. Oke, aku ganti pertanyaan dari Emang tahu. gitu ya? Emang gitu ya? Enggak gini loh Mbak, aku kan banyak ketemu orang. Jadi seseorang ketika susah untuk mengungkapkan apa yang disampaikan itu ada something yang masih belum selesai. Di diri kita itu kalau ada yang belum selesai, ketika kita mulai dikulik, dia defend. Nah, defendnya kan macam-macam. Kalimat defendnya sampai kan kalimatnya masih aku kok gak bisa ngomong ya Mas. Nah, itu kan masih bagus defendnya. Tapi ya nggak ngerti sampean yang ngerasain loh ya. Kalau aku sih begitu, karena aku kalau disuruh ngulik, nah, disuruh bertanya, suruh nyari sampai kedalamannya mana, itu kesenanganku Mbak investigasi. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau kalau sulit ngerasa bahwa itu disampaikan karena memang ini adalah keluarga ya. Sekali lagi kita tidak tidak bisa Hmm. ceritakan hal yang buruk dari keluarga kita, itu hal yang memang bagus, sampean masih bisa. Oke, ngomongnya aku susah Gitu. ini. Mungkin sebenarnya sebenarnya ada, maksudnya aku tahu apa yang harus aku sampaikan tahu, cuma mungkin kayak aku sudah membonderis, aku sudah kasih batasan itu apa ya maksudnya apa yang perlu dan nggak perlu gitu loh. Jadi kayak perlu nggak ya, perlu nggak ya gitu. Lah saya kan masuknya ke situ. Saya masuknya yang nggak perlu. Jadi ada ya border sama tadi bilang. Aku udah mulai mau terobos tuh. Aku soalnya dia ya Mbak untuk mendapat dan menyelami, untuk bisa memahami arti dan nilai itu kita harus dalam, menggalinya itu dalam dengan kalimat bertanya. Jadi ketika makanya saya juga kadang-kadang beberapa orang ketika saya ajak untuk podcast itu terkadang ada yang merasa was-was dengan aku nek ngomong harus Sandro kok tak omong no kabeh. Padahal itu tidak harus saya keluarkan apalagi di sosial media. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Karena itu keluarga oke. Jadi tetapi nah ini pada fase ketika sampean sudah melepaskan ini, ya sudah melepaskan rasa trauma ini, kan itu eh, yang sampean rasakan ada saat dimana bahwa melepaskan dan sudah lepas itu kan ada fasenya.
rasa pas tanggung itu loh. Antara trauma yang dirasain dan mau lepas. Ada perasaan tanggungnya. Itu yang sampean rasakan apa? Kan pasti ada. Ya misalnya di Januari aku wis mulai lego enteng. Nah, Desembernya itu gimana? Misalnya di saat sampean benar-benar bisa ya wis iki anjene uripku, aku kudu teladeni, aku gak perlu membawa itu sampai ke sini piye. Yang sampean rasakan itu rasanya ngomong no rasa lho Pas Mbak. lagi pas pas lagi di fase itu lupa yo. Tapi intinya eh, di saat kita merasa jadi korban, ya pasti ibaratnya kayak orang tua itu salah besar itu. Hmm. Tapi di saat aku sudah memposisikan diri jadi mereka, karena aku juga sudah jadi orang tua, aku lebih mencoba untuk masuk jadi mereka. Oh, kenapa mereka memperlakukanku seperti itu? Nah, iya rasanya, Oh iya iya, ternyata kayak gini ya gitu. iya, pantesan. Kenapa mungkin dia seperti itu? Karena mungkin dia juga sendiri nggak punya figur orang tua yang semestinya seperti apa. Jadi dia sendiri nggak bisa apa, nggak ada contoh gimana jadi seorang ayah yang baik, Hmm. gimana cara mendidik anak. Karena dia sendiri nggak punya itu. Jadi secara mungkin nggak sadar dia juga ya cuma jalan aja gitu. Mhm. Jadi apapun yang dilakukannya ya karena dia taunya seperti itu ya ya sudah itu lepas. Hmm. Cuma tinggal uh, ke depannya aku yang sebagai orang tua jangan mengulanginya itu lagi, mengulangi lagi jangan sampai si trauma itu turun ke anak-anakku gitu. Karena rasanya nggak enak. Jadi orang tua itu nggak enak, yang seperti itu kita nggak enak. Jadi anak yang diperlakukan seperti itu juga nggak enak. Jadi aku mau cut di situ sudah. Sudah sudah merasakan di dua-duanya antara jadi Iya, anak dan jadi orang tua. iya. Ya sampean sudah bisa. Oh ya wis, seperti ini toh rasanya. Oke. Jadi seru juga ya. Saya juga kadang-kadang ya teman-teman nggak usah bertanya traumanya apa ya. Saya juga nggak akan bertanya karena sudah piye yang ngomongin jadi aku nggak akan bertanya apa traumanya nggak akan saya tanyakan cuman rasa aja. Nah terus hari ini, nah setelah sudah selesai dengan trauma itu apakah menjalani hidupnya itu lebih enak lebih lega atau kadang-kadang satu momentum rasa itu muncul lagi walaupun sedikit, menurut Samen gimana? Sudah lega pastinya. Hmm. Terus eh, kalaupun ada problem atau apapun lebih terbuka lagi. Jadi nggak cuma dipendam sendiri. Ibaratnya kalau sama anak itu kalau ada hal, ada masalah atau apapun, jadi melibatkan mereka. Nggak cuma ibaratnya, oh aku sebagai orang tua, aku harus mendidik mereka dengan baik tanpa ada kesalahan, tanpa ada celah, tanpa aku harus jadi superhero dan menampilkan ke mereka, "Ring, ini Hmm. kamu terima beres enggak? Tapi Kak, ini seperti ini ya. Kita gimana yuk kita cari jalan keluarnya. Sebisa mungkin aku ibaratnya apa ya? Komunikasi yang eh, efektif iya, gitu ya. Jadi lebih komunikatif, nggak diem-dieman, nggak mm, anggur-angguran, nggak marah-marahan, itu, tapi mm, diskusi diskusi, ya mencari jalan keluar bareng-bareng. bersama-sama ya.
biar nggak toksik di akunya gitu. Biar nggak jadi sesuatu yang meracuni pikirannya sampean. Ben awak Hmm. yo di open minded, cara cara berpikirnya terbuka. Nah, oke. Jadi itu ya, trauma keluarga yang memang, iya, aku tanteku juga sebenarnya ada sih yang trauma sama mbahku dulu itu. Ya saya sempat diceritain sih, tapi hari ini accepted, sudah ada penerimaan walaupun terkadang bahkan akhirnya sampai berdampak ke sakit mah dan kolesterol. Kalau kolesterol itu turunan, jadi sakit mah. Karena kalau kepikiran lagi tentang hal yang trauma itu, rasanya mahnya itu kambuh lagi gitu. Nah ini luar biasa. Ini alumni Nah, aku alumni asam lambung kronis. aku nggak ngomong sampean loh ya, aku ngomong tante itu loh ya. Ternyata sampai sama juga. Iya, iya, Oh, iya. berarti trauma itu juga asam lambung kronis, kok. Berarti nemen sampean Sampai, iya, sangat, bekas sih. Bekas banget sangat. sampai kena asam lambung. Wah, ini teman-teman semuanya ya, tolong trauma ya jangan dipikirin teman-teman. Nanti penyakit-penyakit yang lainnya akan menyusul. Ini contohnya. Tapi sekarang asam lambungnya kan sudah enggak muncul kan. Enggak sama sekali. Ini relate. Penerimaan, Nah, ini relate sama yang kemarin acceptance, kita bicara sama penerimaan. kita bicara sama Mbak Puji Lestari juga tentang masalah mental health, sakit hati dan trauma itu kan bagian dari itu. Sebenarnya kajian ini banyak banget loh, bahas tentang trauma. Cuman ya kembali lagi, ya ada sih tempat-tempatnya sebenarnya kalau teman-teman mau sih. Saya juga bisa kasih rekomendasi. Soalnya cowok nggak boleh masuk sih. Aku makanya mangkel nek aku gak oleh melok itu terus. Ya aku mau sih ngerekomendasi. Oke kita lanjut ya. Ini ada komenan dari Mbak Mai Handrik. Orang yang sudah sembuh dari trauma biasa, jika menceritakan kembali kejadian, biasanya sudah tidak ada luka dan kesan kejadiannya hanya sebagai cerita saja. Lah, apakah memang begitu, Mbak Ari? Iya, Ya, iya, karena karena cerita karena saja sudah begitu kayak. menerima. Ah, Iya, jadi bahkan aku lupa udah prosesnya prosesnya iya masih ingat, tapi detail-detailnya sudah melupakan karena emang ya sudah. hmm, Dan kalau kalau dulu ibaratnya ada masalah gitu, wah langsung balik lagi ke asam lambung itu ya, sampai nggak bisa berdiri, jalan nggak bisa, sampai nggak bisa berdiri, saking nggak tahu itu si asam lambung bekerjanya gimana, sampai ke dada, punggung belakang, sampai sampai nusuk. kakinya Nah, ngeri. Ngerinya ya, trauma ya. Oke, saya tanya lagi berarti ya. Eh, apakah karena jarak setelah sampean mulai di Hong Kong juga trauma itu lepas? Bagaimana menurut sampean? tidak, Enggak. tidak, tidak. Jadi, Itu lebih ke eh, pikiran ya, pikiran dulu. Kita kita berpikir dulu kenapa, kita cari why-nya, why-nya dulu. Kenapa, kenapa, kenapa. Ibaratnya kok sampai melakukan ini, melakukan itu, gitu. hmm, Sampai seperti itu. hmm, Kalau kita sudah ketemu why-nya, ibaratnya apa sih namanya kayak meratapi ya, Wak, ya, kayak memposisikan diri jadi mereka. Nah, disitulah. Tapi kalau jarak enggak, karena enggak. itu masuk juga ke mental block ya. Kalau si trauma itu udah dipegang ya udah wis mubeng di itu. Berarti triggernya adalah sampean sudah bisa merasakan di mana dulu orang tua sampean ke saya, ke sampean, terus sampean sekarang jadi orang tua, sampean punya anak. Jadi triggernya sampean bisa merasakan dari dua sisi. Baru traumanya pelan-pelan bisa terlepaskan. Kalau mau, Hmm. nggak semua orang mau melepaskan. Kenapa kok nggak mau, Mbak?
Ya semuanya mau Ada Pak. banyak, no, tidak. Ada banyak orang yang suka mendramatisir eh, trauma masa lalu, atau Oh, luka masa lalu, atau apapun yang berhubungan dengan masa lalu. Mereka hmm. masih memegang erat itu yang aku bilang tadi. Mereka itu masih megangin kencang. Nggak semua. Oh, nggak ketemu saya sih Mbak. Kalau ketemu saya tak keprok dasi pakai palu Mbak, biar ajur, habis ajur disatukan lagi. Tuh. Nggak bisa dong. Kalau udah hancur, hancur. Udah. Lo enggak, cara berpikir kita itu kan jadi gini, kalau menurut saya, kalau kita itu masih kekeh dengan apa yang kita pikirkan, dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita harus benturkan kepada sesuatu yang jauh lebih keras lagi. Yes gitu kan. Jadi agar apa? Biar tidak tidak terlalu berlarut-larut membungkus sesuatu itu dengan rapat, bukan? Ya kita sobek, entah kita apa, kita ganti luka kan itu kalau saya ya selama ini saya kalau ngobrol sama teman-teman di mana mulai bisa membuka ya kan bahkan di dalam konten pertama awalnya mereka nangis cerita terus di ujungnya itu saya melihat ini walaupun ini bukan bukan ukuran bahwa dia itu sudah selesai dengan masalahnya dia enggak aku enggak ini menjadikan ukuran tapi ketika aku bisa membuat di awalnya dia nangis terus endingnya dia itu akhirnya bisa tertawa. Aku menganggap bahwa ya sudah, kalau masih butuh lagi silakan ke sini. Kita makan nasi pecel bersama. Kan begitu jadinya. Karena menurutku ya tidak ada sesuatu di muka bumi ini itu yang kekal ya. Misalnya sakit ya sakit terus. Enggak. Selalu bumi aja berputar. Ya saya menggunakan akal logika dan segala bentuk pengetahuan saya untuk agar pandangan ngehack ya, sesuatu yang dia lurus terus kan kita hack jazz gitu kan supaya dia agak sedikit berbelok ngehack nah itu wah itu saya seru challenge buat saya sih sebenarnya Oh, maaf terpotong. Aku boleh juga mau makasih sama Mas Andro. makasih untuk apa. Kan kemarin pas pas ke tempatnya Mas Andro itu kan aku masih sakitnya masih parah. Itu itu Nah, kan dari kalau nggak salah awalnya Februari, tapi parahnya itu dari Mei. Sampai kemarin ke tempatnya Mas Andro bulan apa ya? buat Agustus September. ya segitulah. Nah, iya, itu lagi parah-parahnya. Habis dari situ lebih parah lagi, aku ngedrop lagi. Hmm, Ini hidung itu nggak bisa buat nafas. Kalau tidur itu pakai mulut sampai kering. hmm, Ingus itu keluar semua. hmm, Tapi hmm. Mas Andro kan di situ bilang, eh, apa ya pas waktu itu ngomong apa ya? Sakit apa bisa sembuh? Terus Mas Andro kan ngomong Mas Andro sendiri kan. Terus di situ kan aku masih ya si si mental block itu kan. Hmm. Kok aku sakitnya gini kok. Terus tapi pas waktu itu aku lagi belajar Sedona Method. Oh. Aku lagi aku lagi belajar Sedona Method. Mas Andro ngomong gitu. Aku selama ini belajar Sedona Method. Terus kenapa belief itu aku pegang kenceng-kenceng. Sementara Mas Andro yang sakit aja bisa optimis dan sembuh. Kenapa aku enggak? Aku rilis lagi. Sekarang sembuh dong. Itu sembuh karena sampai bukan karena saya jadi menurut saya kan itu gitu loh. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan gitu loh daripada kita harus apa ya? Ya mungkin aku ngelihat ya. Soalnya gini, Mbak, Samen aku ngelihat kan Samen bisa nyanyi. Saya lihat beberapa ya di sosial media Samen itu nyanyi, nyanyi semuanya. Tapi begitu datang ke sini terus langsung mau cerita yang ternyata itu oh, ternyata ada something ya ketika sampai mau melakukan itu. Makanya kadang-kadang kalau kalau saya ngobrol sama orang kadang-kadang itu kalau ada sesuatu yang lemah saya harus jadi dominasi. Dalam pembicaraan itu kadang-kadang saya piye yo. Karena rata-rata teman-teman itu memang kehilangan motivasi gitu. Sebenarnya cuma di situ aja persoalannya. Bahkan nyembuhin dirinya sendiri. Lah kalau aku sih overconfident lah Mbak Asti. Sebenarnya aku tuh manusia yang kelebihan kepercayaan diri sampai jadi sebutannya kan narsis.
Tapi saya mencoba ke narsisan itu saya masukkan orang-orang yang nggak bisa narsis. Jadi biar biar netral lah intinya. Ya, enggak lah sampean sehat. Makanya aku mau ngajak berkali-kali. Ayo, ayo barangkali sekali lagi ada sesuatu yang bisa dikaryakan dan itu akan membanggakan kita semua sih menurut saya. Itu sih, Mbak. Bukan karena di sampean wis udah mau ngomong, udah mau cerita di sini, terus kita duduk ngobrol. Padahal itu baru pertama kali datang. Sampean Hmm. mau ngobrol. Sampean dibawa sama teman-teman rame, tak geret. Diana bilang ada penyanyi. Oke, gas. Siapapun ayo. Jadi itu ya, ternyata sekarang nafasnya enak. Asam lambungnya aman juga. Asam lambung udah lama. Cuma kan ini kan aku megang, apa? Aku megangi kencang-kencang kepercayaan bahwa Kalau, eh, rinitis itu nggak bisa sembuh seumur hidup dan oh, itu dipegang. Nah itu, nah dari situ kan Mas Andro kan ngomong kan, habis itu kan, oh ya apapun itu, ini badanku, ini kuasaku, kan rilis terus kan terima kan, oh sakit ya kamu sakit, maksudnya ngomong sendiri sama sama sakit kesakitan ini dan dirilis terus ikhtiar sembuh. saya juga. Kalau saya dulu, saya malah kena kebalikannya. Iya, Mbak Princess hadir, belum disebut. Sorry, lagi serius ngomong sama Mbak Ari. Sorry ya teman-teman yang nggak disebut. Sehat-sehat terus buat Cece, Mbak Rita bilang. Jadi Terima kasih. kembali lagi saya juga bercerita bahwa saya pernah dihadapkan seseorang yang kena kanker payudara stadium terminal 3 2 plus lah, Hmm, mau 3 stadium terminal waktu itu memang. Namanya Bu Angelina waktu itu di Medan Sumatera Utara. Saya ketemu masuk ke kamarnya aja sekitar 5 meter itu ya, sebelum masuk dari pintu depan itu udah sangat bau busuk ya kan. Nah, di sini kan challenge ya. hmm, Karena memang saya jualan alat terapi sama suplemen, saya masuk dan di 2 bulan, sekali lagi 2 bulan, kita mencobai. Seharusnya dia kalau merasa kesakitan dikasihnya disuntik morfin. hmm, Nah, dalam dalam 2 bulan kita atasi, kita datang selama 2 minggu, anaknya berterima kasih karena apa? Morfin itu nggak kepake. Jadi nggak disuntik morfin, kita kasih suplemen, kita oles, sambil kembali lagi doktrin. Makanya kan kenapa kalau orang-orang yang sudah sakit yang terminal, dibawanya itu kayak ke keimanan, dibawanya itu ke hmm, sugesti. Jadi makanya hmm, banyak juga cerita orang-orang kena kanker nggak jadi mati karena kesuges. Ya kan? Jadi hmm, ternyata itu sesuatu yang penting. Makanya saya kepingin juga di konten saya itu juga bisa mensugesti. Kalau ketemu lebih enak, tapi setidaknya di dalam konten itu saya juga mensuggest di mana teman-teman itu percaya diri bahwa hidup itu tidak selamanya remuk. Makanya ya, ya saya senang intinya bisa ketemu dengan teman-teman yang buka konten. Bahkan kalau kehidupan saya itu ada nilainya itu justru luar biasa. Makanya kayak Mbak Ari tadi kita bicara mental, Mbak Arinya kok keluar, saya ajak omong sekalian. Makanya kapan kita nyanyi. kalau udah waktunya nanti. Kalau Jadi udah pas waktunya. oh ya ya ya, oke, jadi oke, boleh boleh dikasih clue ya. Ketika sampean akhirnya bisa sembuh dengan semuanya itu tuh sebenarnya ya, sebenarnya apa yang sampean self talknya self talknya ya kan, atau yang sampean lakukan atau rutinitas atau ada hal yang sampean lakukan untuk nyembuhin diri sampean sendiri itu bagaimana? Barangkali bisa dibagi ke teman-teman. Yang pertama, cinta dulu sama diri sendiri. Nah, self love Cinta ya. sama self love. Ya. Pertama self love dulu, habis itu menyadari bahwa kita itu sebenarnya sendiri. Hmm. Entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu bos dan sebagainya. Itu cuma bagian dari cerita kita. Tapi kita itu sendiri. Jadi di situ kita nggak ketergantungan sama orang dan sebagainya.
Mm-mm. apapun. Terus juga memahami bahwa kontrol di dalam diri, kontrol diri dan di luar diri. Jadi aku mengusahakan untuk eh, berkata-kata yang baik, bersikap yang baik, Mm-mm. dan respon orang entah itu baik, entah itu nggak baik, entah itu jahat dan sebagainya, itu udah lepas. Aku udah nggak terpengaruh sama itu. Jadi ini ruangku, itu ruangmu. Mau kamu ibaratnya kamu kotor ya, ya ya kotor aja. Kalau kamu minta ditolongin ya aku tolongin. Tapi kalau enggak ya ya udah kayak gitu. Tapi maksudnya apapun yang di luar diri nggak boleh masuk ke dalam itu. Terus aku senang belajar dan eh, apa ya? Sekarang lagi belajar Sedona Method. Mas Hendro tahu Sedona Method? Belum, belum. Coba disampaikan. Belum ya? Mm-mm. Mau disampaikan Ya, dikit lah. Ya, gambaran. sedikit. Gambarannya kita melakukan apapun yang membuat kita bahagia. Hedon method. Sedona Method. Apa namanya? Apa? Sedona. T. T. S Don. O S E Sedona. 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 Kalau kebahagiaan, terus kesenangan itu hedon sih. Tapi kalau sedona aku belum. Kalau hedon tahu. Tapi kalau sedona method, ya nanti coba deh saya cari. Nah, Dan kesadaran diri, hmm. mengusahakan untuk hadir di saat ini sekarang. Hmm. Saya itu ada. Saya itu Ya, hidup. ya. Oh. Jadi nggak kesusahan dan nggak kesakitan sama masa lalu Mhm. dan mengusahakan untuk tidak cemas dengan masa depan. Oh. Jadi ada di Gitu. mentori atau baca buku atau sendiri atau ada panduannya kira-kira. Baca buku iya, Mhm. mentor nyari, lebih ke YouTube. Oh, dari YouTube. Karena maaf sedikit colongan, aku pernah di fase yang aku nggak boleh eh, bersosial, Mhm. aku nggak boleh eh, apa itu toxic relationship gitulah ya Woi. ceritanya. Siap, siap, siap. Jadi ya jadi cuma boleh berhubungan sama orang itu dan orang tua dan anak dan bos. Nah, di situ kan ibaratnya kayak ada verbal abuse, ada apa physical abuse juga, ada apa namanya kekerasan fisik juga dan Mhm. sebagainya. Di situ kan kita nggak bisa minta tolong orang lain karena kan Mhm. ya ruangnya dibatasi. Nah, yang menolongku itu YouTube. Mhm. Yang menolongku itu YouTube. Jadi ibaratnya aku nyari search pertama, aku nyari gimana caranya mengkondisikan orang yang temperamen dan sebagainya. Jadi kita kan nggak bisa merubah orang lain. Jadi kita cari, aku harus bersikap seperti apa. Jadi kayak kalau aku lagi ada masalah itu, Mhm. yang pertama dipegang apa yang harus aku lakukan. Mhm. Kunciku itu. Jadi nggak fokus ke dramanya, tapi apa yang harus aku lakukan. Nah itu kan kunci untuk mencari jalan keluar, menyelesaikan masalah. Nah, YouTube dari pemahaman, dari spiritual, dari eh, mindfulness, dari sampai di titik ini kesadaran diri penuh. Tap. Panjangan ya. Enggak. Loh, enggak lah memang disampaikan harus seperti itu ya kan. Jadi dari baca buku, dari diri Ya. sendiri, dari YouTube ya kan karena dibatasi oleh sosial. Nah, itu efektif sekali kalau menurut saya dan ini mungkin jadi gambaran buat teman-teman semuanya bahwa segala bentuk rintangan, segala bentuk
kesulitan. Nah, terus ketika kita yang sampai sampaikan tadi menghadapi itu bukan pada fokus pada persoalannya, tapi fokusnya adalah terus aku kudu piye? Terus aku bagaimana menyikapinya? Terus aku harus Mm, bagaimana? Daya mm, pikir kita kan dimaksimalkan ke situ kan. Nah, memang itu yang kita sebut sebagai critical thinking. Dan ini mm, yang selalu saya campaign kan bahwa menyikapi suatu situasi dan keadaan itu tergantung dari kita. Apakah kita mau berlatih pikiran kita untuk bercritical thinking atau justru kita malas mikir. mm, Nah, jika kita malas mikir ya wes, dan kita tidak nyari jalan keluar dan kita bahkan tidak akan merasa kemana-mana, yaitu salah satu yang disebut sebagai malas mikir. Nah, itu mm. kendala. Lazy, Mas. Jadi itu kendala terbesar yang ada di pekerja migran Indonesia. Faktor terbesarnya adalah capek kerjaan, terus ada masalah-masalah pendukungnya. Nah, itu akan jadi campaign dan itu akan menjadi orientasi. Makanya kenapa saya bikin komunitas, kenapa saya bikin situasi dan keadaan di mana kita itu membahagiakan dan menyenangkan. Bikin channel YouTube, belajar editing, walaupun sudah ngerasa basi sekarang udah banyak sekali, saya nggak akan pernah takut. Nah, akhirnya ada ilmu lagi, bikin lagu, bikin aransemen, yang dulu mungkin orang-orang sangat kesusahan sekali untuk membuat sebuah lagu, hari-hari ini nggak, besok lagi mungkin orang yang nggak bisa ngomong atau nggak pintar ngomong bagaimana bikin channel YouTube, terus bagaimana satu hari kita bisa bikin 10 konten, 20 konten, itu salah satu cara bahwa saya akan bawa teman-teman ke dunia yang berbeda untuk nilai yang Senang. jadi kayak gitu sih. Oke, terima kasih malam hari ini atas apa yang disampaikan sama Mbak Ari. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang bisa kita obrolin. Saya open, saya terbuka Ya, kapan diajak ya, ngomong, tapi tetap ya ya. tawaran untuk menyanyikan lagu karya saya sendiri. Saya tetap tunggu Mbak Ari kapan Oke. dan bagaimanapun dan mana yang sesuai dengan pilihannya, saya akan terus bikin. Mudah-mudahan nanti ada yang nyantol, syukur-syukur jadi jadi beberapa album yang dinyanyikan oleh Mbak Ari dan saya ingin tonjolkan itu dan tidak tahu suatu hari nanti lagunya sendiri kita ciptakan sendiri dinyanyikan oleh PMI sendiri, kita panggungnya juga panggungnya PMI sendiri. Itu pikiran saya ke depan dan nggak akan bawa artis dari Indonesia terlalu jauh. Hong Kong sendiri aja banyak. Aku yang lihat kemarin waktu apa tes vokal di tempatnya fotografer, Oh, nah, terima kasih, Mas. i- Bang Imannya sendiri tak kontak, woi woi woi, oh, ternyata mau belajar foto tapi nggak tahu dia belajar recordingnya. Ya memang ya nanti ada waktu saya juga coba sih. Gabung. Nah, iya, soalnya dia kan waktunya sangat mepet kan, jaga warung. Iya, Kalau cuma hari malam. ini saya hari biasa. Oke, Mbak Ari, sehat selalu. Terima kasih. Ya, Malam hari ini sudah mau bergabung ngobrol dan saya tidak menutup kemungkinan siapapun yang ingin ngobrol, bercerita apapun, hal-hal, konsep masa depan, saya akan terbuka. Terakhir ya, ya. terakhir pesan dari sampean deh sebelum kita tutup. Pesan-pesan buat teman-teman semua. Jangan lupa tujuan awal kita ke sini. Hmm, Sehat. Itu itu aja. aja. Jangan lupa tujuan awal kita ke sini. Karena kita suka, kebanyakan kita lupa Heeh. arah. Lupa Kita sama tujuan. lupa diri. Heeh. Ya, Oke, gitu. siap. Terima kasih semuanya Aku yang juga sudah terima nonton. kasih, Mas. Yang sudah nonton semuanya terima kasih. Mudah-mudahan Terima kasih, besok-besok teman-teman. besok-besok lagi kita banyak lagi teman-teman yang mau ngobrol di channel YouTube saya. Sehat selalu dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.